Kisah janggal dan misterius ini dialami oleh seorang dukun asal Indonesia saat melaksanakan ibadah umroh ke kota Mekah. Dukun tersebut mengaku mengalami hal aneh yang sangat mengerikan di depan Ka'bah. Namun hal aneh apakah yang dialami oleh sang dukun tersebut? Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal faham. Dukun pergi umroh terdengar seperti dua hal yang sangat bertentangan ya sahabat. Seorang dukun di mana dikenal sebagai orang yang mempraktekkan perbuatan syirik, sedangkan ibadah umroh dilakukan di kota paling suci bagi umat Islam. Lalu apa jadinya jika ada dukun yang pergi umroh ke tanah suci? Kejadian mengejutkan apa yang akan dialami oleh seorang dukun ini saat berada di depan Ka'bah? Silahkan tonton video ini sampai selesai untuk mengetahui jawaban selengkapnya. Pengalaman ini diceritakan oleh Muhammad Sofi Awe di akun YouTube pribadinya. Dirinya bercerita sambil menelusuri jalan di sana dan menunjukkan suasana di sekitar sana. Ia mulai menceritakan tentang pengalaman yang ia temui langsung saat mengantarkan jemaah umroh. Menurut dia, ini adalah pengalaman terunik yang pernah ia temui selama mengantar jemaah umroh sejak tahun 2009 lalu. Di mana saat tiba di kota Mekah, ada salah satu jemaah kerap meminta pulang karena takut dicari istri dan juga anaknya. Padahal dia sedang berada di kota suci Mekah. Dan tentu saja hal itu membuat para pembimbing dan jamaah lainnya menjadi kebingungan. Singkat cerita, setelah ditelusuri, penyebab dari semua itu adalah bahwa jamaah tersebut memiliki pengalaman bahwa dirinya itu sewaktu di tanah air dia berprofesi sebagai paranormal atau seorang dukun. Cerita yang disampaikannya terkait dukun tersebut yang menjalankan umroh terjadi pada tahun 2012 lalu. Si dukun tersebut bercerita kepada Sofi bahwa dia bisa umroh adalah hadiah dari seorang pejabat yang telah dibantu dalam pemilihan umum. Pejabat itu menjanjikan hadiah umroh bagi orang-orang yang membantunya menang dalam pemilihan. Salah seorang di antara mereka adalah dukun tersebut yang sedang menjalankan umroh itu. Sang pejabat pun menepati janji dan memberangkatkan umroh orang-orang terpilih. Tentu saja salah satunya adalah dukun tersebut. Dukun tersebut tidak percaya bahwa dirinya sudah berada di kota Madinah, dan bahkan si dukun tersebut menganggap hotel yang ditempatinya itu di kota Madinah adalah lokasi yang sering dilewatinya setiap hari yang menggunakan ojek. Si Sofi lantas menanyakan kepada dukun tersebut, "Pak, apakah sampean pernah ke Madinah sebelumnya?" Dan si dukun pun menjawab, "Belum pernah, nak." Tapi si dukun tersebut ngotot tidak percaya bahwa dirinya sedang berada di kota Madinah. Dan teman-temannya pun meyakinkan si dukun tersebut, tetapi dia masih tetap tidak percaya. Sofi lalu membawa dukun itu sholat di Masjid Nabawi. Sampai di sana, dukun tersebut masih tidak menyadari bahwa dia sedang berada di kota Madinah. Si Sofi pun lalu bertanya lagi kepada si dukun itu, "Pak, gimana? Apakah sampean sudah sadar bahwa ini adalah kota Madinah? Lihat tuh orang-orang yang ada di masjid ini. Mereka semua pakai jenggot dan pakai gamis. Itu semua adalah orang-orang Arab, bukan orang Indonesia." Dan lalu si dukun itu bilang kepada si Sofi, "Ah, itu kan tamu-tamu negara yang lagi main ke Indonesia. Kamu itu gimana sih?" Hal yang sama terjadi pada saat di kota Mekah. Dukun ini melaksanakan ibadah tawaf sa'i menggunakan kursi roda karena takut dukun ini hilang kesasar. Namun setelah tawaf sa'i di kota Mekah, dukun itu juga tidak menyadarinya. Sang dukun justru merasa ia hanya keliling di kota tempatnya ia tinggal menggunakan sepeda. Lalu Sofi mengajak sang dukun sholat di Masjidil Haram. Dan si Sofi pun menasihati sang dukun tersebut,
Bapak, mulai saat ini Bapak berhenti dan segera bertaubat ya Pak. Di depan mata Bapak ini adalah Ka'bah, kiblat kita Pak. Jadi semua peralatan dukun ini harus segera dibuang ya Pak. Setelah mendengar perkataan si Sofi itu, dukun ini malah marah-marah kepada si Sofi. Bagaimana saya membuangnya? Semua perlengkapan saya itu menggunakan Al-Quran. Begitu ucap si dukun itu. Saat makan malam tiba, pembimbing bercerita kepada jamaah lain bahwa dia telah membawa dukun itu sholat di depan Ka'bah. Namun saat ditanya bagaimana perasaannya melihat Ka'bah, malah dia emosi dan mengaku tidak melihat secara langsung. Dan ada salah satu jemaah bertanya kepada Mbah dukun itu, "Gimana Mbah, sudah melihat Ka'bah kan?" Terus si dukun itu menjawab, "Melihat Ka'bah bagaimana? Wong saya cuma ditunjukkan gambarnya saja." Jawaban itu tentunya membuat semua orang lagi-lagi terkejut. Nah, singkat cerita, dukun itu baru menyadari bahwa keberadaannya di tanah suci itu saat melakukan tawaf wada. Dia pun mengucap syukur sudah sampai di tanah suci dan bisa melaksanakan umroh. Alhamdulillah, kita sampai juga ya di kota suci Mekah, bisa umroh, kata si Mbah dukun tersebut. Padahal sudah dari tadi loh Mbah, ini baru mau pulang, baru sadar. Gimana sih Mbahnya ini? Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sedikit kisah aneh yang terjadi kepada seorang dukun yang dibutakan hatinya pada saat menjalankan ibadah umroh di tanah suci Mekah. Tentunya itu semua balasan yang Allah berikan kepadanya dikarenakan kelakuan manusia itu sendiri. Cukup sekian video kali ini dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga kisah kali ini dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.